Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jammalal wujud bi ijadi hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa arsalahu bil huda wad dinil haqqi rahmatan lil awwalin wal akhirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dan juga jamaah Masjid An-Nida MNC TV, para pecinta nikmatnya sedekah, semoga Allah cinta kita semua. Allah bahagiakan kita di dunia, Allah bahagiakan pula kita di akhirat nanti, insya Allah. Ibu bapak pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai kajian kita nanti insya Allah akan dipandu langsung oleh guru kita Ustadz Yusuf Mansur. Maka sebelum ini mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mungkin saja tadi habis sholat subuh kita lupa berdoa untuk diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan bahkan mungkin teman-teman kita, kerabat kita. Mereka yang sudah berjasa kepada kita, mereka yang telah membantu kita dengan segala kebaikannya, mungkin kita belum bisa membalasnya. Dengan doa ini insya Allah pun menjadi nilai yang sama dengan kebaikan yang mereka lakukan untuk kita semua. Baik yang udah secara nyata melakukan kebaikan kepada kita atau mungkin secara diam-diam yang kita tidak tahu, cuma Allah yang tahu. Semoga saja Allah mengampuni dosa-dosa mereka, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah berkahkan kehidupannya. Dan juga kita doakan untuk semua guru-guru kita, baik yang mengajar langsung kepada kita atau tidak langsung, baik dari lewat media TV, radio, buku-buku bacaan, atau nyata langsung mengajar kita. Semoga Allah panjangin umur para guru kita, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah tambah keberkahannya. Dan untuk kita semua yang terus mengkaji, menuntut ilmunya Allah, guna mendekatkan diri kita kepada Allah, semoga Allah dengan kekuatannya menarik kita untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk setiap hajat dan segala keinginan kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, semoga setiap doa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ibadah kita tadi, sholat subuh berjamaah dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya pun semoga senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kelihatan dari mukanya segar banget. Kelihatan wajah-wajah yang penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dirahmati Allah, beberapa minggu lalu kita belajar kepada guru kita. Di Rabu ini kita belajar hadis, di Selasa kita belajar tafsir. Yang pastinya banyak sudah ilmu yang diberikan oleh guru kita kepada kita semua. Dan semoga saja kita bisa mengamalkan dari sekian banyak ilmu yang diberikan oleh guru kita, satu demi satu kita amalin. Sehingga kita pun bermanfaat ilmunya dan guru kita pun mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak episode yang bab yang sudah disampaikan kepada kita, satu di antaranya beberapa minggu lalu guru kita mengajarkan tentang sebuah bab yakin dan tawakal. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan umat manusia, bahkan Tuhan alam semesta. Dan yakin bahwa Allah lah yang telah menghendaki segala kejadian dalam hidup kita. Bahkan kalau dalam teori Ahlus Sunnah wal Jamaah, menurut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, duduk kita pun ini sudah menjadi ketentuan dan kehendak Allah. Bahkan hadirnya ibu bapak di Masjid An-Nida MNC TV ini, yakin ini pun atas izin dan kehendak Allah. Kalau bukanlah izin dan kehendak Allah, apa iya kita bisa ada di masjid ini? Ada nggak Pak?
Dan juga pemirsa yang ada di rumah, pagi ini bisa bangun, dia bisa menyalakan layar TV dan dia pilih channel MNC TV. Dia pecinta nikmatnya sedekah. Cinta banget sama guru kita Ustadz Yusuf Mansur. Kalau bukan izin dan kehendak Allah, apa iya bisa seperti itu? Dan bahkan ada yang lebih ekstrim lagi. Ulama-ulama kita menyatakan selembar daun pun yang jatuh di atas permukaan bumi ini, itu pun sudah menjadi kehendak Allah. Hal-hal yang macam seperti ini perlu dan sangat kita yakini. Sebab ini akan membawa sebuah kebahagiaan kepada kita. Siapa yang yakin kepada Allah, siapa yang iman kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada dia kebahagiaan. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun, sungguh berbahagia orang yang beriman. Siapa mereka? Ia yang yakin kepada Allah bahwa Allah lah yang telah menghadapi segala kejadian yang ada dalam kehidupan kita. Susah, senang, bahagia, kaya, miskin, yakin itu sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita sebagai manusia pun jangan lupa, Allah berikan kita energi, Allah berikan kita akal fikiran untuk bisa berusaha untuk menggapai kebahagiaan itu, dan kesemuanya itu nanti kita serahkan dalam bentuk tawakal. Berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah katakan, siapa orang yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah mencukupkan baginya. Insya Allah mudah-mudahan yakin dan tawakal ini kita amalkan dalam hidup. Dan kita mulai pasang niat di pagi ini, semoga Allah jadikan kita insan-insan yang senantiasa yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah setelah break yang berikut ini, nanti kita sama-sama mengkaji bab-bab berikutnya dalam kitab Riyadhus Shalihin bersama dengan guru kita. Tetap di nikmatnya sedekah. Ustaz Albar dan jamaah yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah saya kedatangan tamu seorang keturunan dari Kiai Abdul Syakur ya. Betul ya Ustaz? Alhamdulillah. Saya boleh dialog dikit? Assalamualaikum. Boleh cerita dikit tentang keluarga antum sedikit? Orang tua saya Ustaz Haji Abdul Razak. Abdul Razak. Abdul Razak. Berenam bersaudara. Saya nomor 2. Terus datang apa yang dibawa? Siapa saya? Bawa kitab. Yang kencang. Kitabnya yang mana? Ini ya, coba deh keluarin dikit. Ini dia tradisi dari seorang ulama, turunan dari Kiai Abdul Razak ini. Boleh diceritain nggak Abdul Razak tuh di mana Kiai? Terus sekarang ada madrasahnya apa enggak? Kebetulan saya tinggal di Parung ya, dipercaya untuk mengasuh pondok pesantren Azhari yang baru berdiri 2 tahun Ustaz. Baru 2 tahun. Apa kegiatannya Kiai? Ya, selain di pesantren ya, saya dalam beberapa tahun ini menterjemah beberapa kitab gitu, beberapa kitab bahasa Arab di beberapa penerbit gitu. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah Allah akan menjaga agamanya ya. Kiai-kiai banyak yang turunannya menghasilkan kiai lagi. Ustadz, antum namanya siapa? Abdul Syakur. Iya, namanya Kiai Abdul Syakur. Anaknya Kiai Abdul Razak. Cucu ya antum, anak. Anak, Masya Allah. Ini ibu bapak yang dirahmati Allah, pemirsa yang dirahmati Allah. Beliau lulusan dari Timur Tengah dan menerjemahkan kitab-kitab diantaranya Sahih Sunan Abu Daud. Ini ada banyak nih yang beliau terjemahin. Apalagi Ustaz? Ada Sunan Ad-Darimi yang diterjemahin kitab-kitab yang gede segini-segini. Subhanallah. Ini dalam 2 hari ini saya kedatangan. Nah ini juga ada dari beliau. Kenapa ulama berbeda pendapat? Wah ini menarik nih. Kenapa ulama berbeda pendapat? Bisa dikasih tahu sedikit dari buku ini? Ya, buku ini menjelaskan kenapa umat Islam yang punya kitab suci yang sama, kemudian punya Rasul yang sama, kitab hadisnya juga Sahih Bukhari sama, tapi kenapa timbul perbedaan pendapat di antara ulama, kemudian bagaimana cara kita menyikapi perbedaan pendapat yang ada gitu.
Buku ini bercerita tentang itu, Ustaz. Kalau gitu kapan-kapan nanti Ki Abdul Syakur kita undang khusus kali ya di Nikmatnya Sedekah, ngebahas tentang kenapa itu ulama pada berbeda pendapat. Terus kita bagaimana? Apa kita berantem? Hah? Apa kita belain kiai kita lalu kemudian menyerang kiai yang lain? Apa bagaimana? Apalagi sekarang kan zamannya banyak bid'ah, banyak apa gitu ya. Apa sikap yang semestinya kita ambil? Kiai Abdul Syakur, jazakumullah khairul jaza. Mudah-mudahan di sini ada adik-adik antum yang lagi pesantren di Darul Quran Internasional di Bandung. Minta doanya nanti mudah-mudahan bisa seperti antum. Ya, tunggu undangan dari ana, dari Allah lewat ana. Kita sama-sama ngebahas tentang apa yang menjadi antum tulis di menjadi karya antum ya. Jazakumullah. Makasih. Ibu bapak yang dirahmati Allah, di belakang juga ada Haji Agus. Saya minta testimoninya beliau nih. Ini termasuk yang protes melulu ke aneh nih. Haji Agus termasuk yang protes melulu. Mana nih? Aneh udah sedekah mana nih? Aneh bilang, iya Ji, sabar. Kiriman lu belum dikirim. Masih di jalan. Ya. Nanya lagi, ngaji lagi. Mana? Aneh udah. Iya bentar, sabar. Dan beliau termasuk rajin ngaji terus. Nah sekarang kita pengen tahu, pengen dengar. Udah kekabul belum? Apa yang menjadi hajatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong dari mana nih ya? Enggak, waktu udah beberapa tahun yang lalu anak saya itu kerja di luar negeri. Dia kerjanya setelah dia vakansi, libur di Indonesia, sama kedutaan Amerika tuh visanya nggak dikeluar-keluarin. Saya pelaporan sama Ustadz Mansur, gimana nih Tat minta doanya. Sampai sekarang, tapi minggu yang lalu udah dikeluarin dan berangkat, alhamdulillahirabbil alamin. Gitu aja Ustadz. Ada yang nggak diceritain sama dia nih. Ya, yang nggak diceritainnya adalah bertanya. Bertanya adalah sesuatu yang wajar ya Haji Agus ya. Bertanya adalah sesuatu yang wajar. Haji Agus bisa nggak ngasih pengalaman kepada mereka? Bagaimana? Apa sih jawaban saya saat itu? Ketika Haji Agus bertanya, kok belum juga? Kita mungkin ada sesuatu yang belum kita kerjakan ataupun Allah masih menyetop kita, mungkin diberi pada lain waktu kali. Iya dah, terima kasih Haji Agus yang dirahmati Allah. Ada yang bicara dulu sebelum saya ngasih materi? Ada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan aja Pak Ustadz. Oh nanya? Iya. Saya sekarang punya pasien non-muslim. Nah, dia katanya dokter angkat tangan semua. Terus lagi tim medis yang lain juga angkat tangan. Tetapi dengan kuasa Allah, alhamdulillah 80% hanya 2 hari. Itu ya hanya 2 hari ada perubahan. Dan dia mengakui kebesaran Allah. Dan saya menerima sedekahnya. Terus sedekahnya itu saya bagikan juga kepada yang lain. Apakah kepada saya nggak ada masalah tuh dia ngasih apa-apa kepada saya tuh. Orang non muslim gitu. Nah begitu, alhamdulillah. Apa terima aja, apalagi banyak. Beres dah. Terima aja udah. Terima tapi kita kasih lagi kepada yang lain, benar. Kesalahannya cuma satu aja. Kenapa saya nggak dibagi gitu? Ini beliau sahabat saya, masya Allah bagus. Nanti kapan-kapan kita kasih waktu dah ya, buat nanganin penyakit ya. Ya, teh di Ustadz Danu nanti ngobrolnya sama dia. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau ibu bapak sering makan bubur, ada yang nggak doyan bubur ada? Semua kan doyan bubur ya. Rata-rata orang Jakarta dan sekitarnya, ya pemirsa yang dirahmati Allah, rata-rata doyan bubur. Kita kalau ngelihat tukang bubur nih, ya ngantri. Kita nunggu apa langsung maju? Kalau cuma nunggu, itu antrian nggak bakal berhenti.
ada lagi, ada lagi, ada lagi. Betul nggak? Nah kayak gitu tuh kita sama Allah. Maju aja ikut ngantri. Kita berdoa tuh seperti itu Ji. Kita berdoa seperti maju aja. Nah cuman si tukang bubur mah kelihatan antriannya. Allah sama Allah mah gak kelihatan. Ustadz, Allah kan bukan tukang bubur, namanya gogo ngajar. Ini kan ngajar pakai siloka gitu loh. Tapi kan nggak boleh. Ya capek dong kita kalau nggak boleh emang. Tentu saja Allah nggak boleh disamain sama tukang bubur. Tapi kira-kira seperti itu. Nah yang ngantri minta visa emangnya Haji Agus doang punya anak. Emangnya yang minta sehat, ente doang. Yang minta kaya, saya doang. Yang minta seneng, situ doang. Yang minta jodoh, saudari doang. Saya udah. Kirain. Yang apalagi minta anak situ doang. Yang minta rumah, ya itu semua manusia punya kebutuhan. Dan semuanya minta sama Allah. Tapi kalau kita bilang, antri nih, akhirnya malah situ nggak berdoa, ya nggak ikut antrian. Terus saya kasih tahu caranya. Bagaimana supaya si tukang bubur nengok sama ente. Hah? Gimana? Beli yang banyak. Jadi caranya adalah menyeruak ke tengah-tengah kerumunan. Menjadi yang berbeda. Langsung aja nikung set. Bang, nih gocapan. Bubur 1, kembalinya buat ente. Insya Allah yang lain minggir. Ente dilayanin. Subhanallah. Kira-kira begitu bos. Kalau gitu Allah pilih kasih dong. Emang Allah pilih kasih. Kalau Allah gak pilih kasih mah, ngapain dong dia nyuruh kita beriman? Ngapain dong kita disuruhnya beramal soleh? Lalu yang beramal soleh pun ya kayak ya, dihitung lagi sama Allah. Siapa yang beramal soleh? Yang mukhlis. Ketemu sama-sama yang mukhlis, dicek lagi orang tuanya. Ketemu lagi yang sama-sama orang tuanya mukhlis, dicek lagi anaknya. Dicek lagi semua. Baru kemudian diduluin. Ustadz kayaknya gak gitu. Ya kan emang beda boleh, kata Kiai juga gitu. Ulama berbeda pendapat. Ya ini pendapat saya. Maju dong, set potong, bayar, tang. Kalau mau dilayanin lagi sama tukang bubur, lebih dilayanin lagi gimana caranya? Borong semua. Asian yang lain. Kalau mau dilayanin lebih lagi sama si tukang bubur, ente pada datangnya malam sebelum si tukang bubur dagang. Ketok pintunya. Assalamualaikum. Bawa mangkok. Waalaikumsalam. Ya Allah Pak, tengah malam gini bawa mangkok. Besok dagang kagak? Dagang. Ya udah nih, ini mangkok buat saya besok pagi ya. Nih mangkoknya, ini duitnya. Ane beli 1, ini duitnya 20, sisanya buat ente. Ane beli 1, duitnya 50, sisanya buat ente. Subhanallah. Itu dia belum ngepak tendanya, ya enggak? Belum ngepak bangkunya, belum manasin dia punya apinya. Ente dilayanin duluan. Kecuali, ada kecualinya nih. Kecuali Faizin dari Amerika enggak usah jawab. Kecuali siapa? Kepada satu orang. Yang bisa jawab saya kasih 200.000. Ayo. Kecuali kepada siapa nih? Kecuali kepada siapa si tukang bubur, ya? Ya kalau saya kasih tahu sih bisa jawab dah. Nggak jadi deh kuisnya. Kecuali kepada siapa si tukang bubur berdiri di pintu ente dengan membawa bubur yang lengkap, berikut sambal yang dipisahin. Berikut kemudian kecap yang dipisahin. Berikut kerupuk yang dipisahin.
berdiri dengan senyumannya kepada siapa? Kepada pelanggannya. Kepada pelanggan tetapnya. Malah suatu hari bapak ibu mungkin gak mesen tuh bubur, gak mesen. Tiba-tiba tukang bubur berdiri, Assalamualaikum, mesen bubur ya? Biasanya mesen. Hari itu ente pada gak mesen. Tapi dia nongol depan pintu. Assalamualaikum. Oh, saya gak mesen bubur. Masa sih? Kayaknya mesen deh. Oh deh makan aja deh. Ini duitnya gimana? Ya gak apa-apa deh. Assalamualaikum gitu. Percis seperti itu. Tiap malam ente dalam keadaan sehat, ya Allah sehatin badan saya. Sehat. Tiap malam ente dalam keadaan kaya, ya Allah berikan saya kekayaan yang bikin saya begini. Dalam keadaan ente udah punya anak, ya Allah terima kasih. Yang begitu tuh Ji, begitu ente dihajar masalah, belum begini udah datang pertolongan. Bab yang kita ngajin itu nih. Bab yang kita ngajin itu. Makanya kita saya bilang kemarin hari Selasa, jangan sampai nunggu. Kan kemarin kita dibilang, ya siapa yang kemarin tuh Bambang lompat-lompat ya kan, masih segar nggak berasa sakitnya, belum wajib dia sedekah penyakit, masih sehat. Tapi berani jamin gak sih? Kemarin saya punya tetangga, Masya Allah, di kampung Ketapang, diuji sama Allah. Sakit perut terus. Ini tengah-tengah kita ada Dr. Alex ini. Nanti kita siapin satu sesi untuk beliau. Mudah-mudahan tahu besok, tahu lusanya, insya Allah. Begitu diperiksa, ada cacing hidup banyak banget di perutnya. Ngumpul Ji, makan dia punya isi perut, makan daging, gimana agak sakit perut coba. Dilihat orang yang masih segar, dia merasa membeli sakit. Dia makanin obat sakit perut biasa nggak mempan, sakit perut biasa nggak mempan, ya nggak mempan. Apalagi tuh cacing ada tulisannya, anti obat sakit perut. Kalau kita udah mikirnya sama, kematian. Sama nih mikirnya nih seperti yang disebut sama Allah. Sama. Udah gak ada yang judulnya gak urgent. Urgent semua sudah. Kaya belum tentu semua mau kaya. Bener. Ustadz emang ada orang yang gak mau kaya? Banyak Pak. Banyak. Jangan sombong, banyak orang yang gak mau kaya. Maunya kaya banget. Ada orang yang takut sama kaya Ji, pengennya sehat. Siapa yang udah kaya? Yang lagi sakit. Yang emang udah punya posisi. Tapi dia kalau nggak berdoa, begitu dia dihajar sama Allah kemiskinan. Kalau dia nggak ibadah, dihajar sama Allah kemiskinan, lama naiknya. Paham tuh? Tapi kalau kita dari awal udah begini terus. Ya, istilah saya Maya masih pantaran anak-anak saya ini dari Pesantren Darul Quran Internasional Bandung nih. Baru jadi santri ngomongnya udah begini, ya Allah umpama kata saya nanti lulus nih ya, tolong kasih saya kerjaan. Umpama nanti saya dipanjangin umur oleh Engkau ya Allah, dan saya tahu Engkau akan manjangkan umur saya karena Engkau Maha Kuasa. Lalu saya diberi takdir olehmu bakalan kuliah. Habis kuliah yang lain pada 5 tahun baru kerja. Jangan sampai dah. Mudah-mudahan saya mah belum lulus, saya udah kerja. Nabung dari sekarang. Itu Ji. Belum sempat di wisuda, kerjaan udah datang. Dibandingkan dengan orang-orang yang lulus dari tahun 2000, baru tahun 2010 dia sadar. Belum balik kepada Allah. Dia lulus tahun 2005, 2011 baru sadar kembali kepada Allah. Ya memang perlu perjalanan dulu, wajar toh. Perlu perjalanan dulu, sing sabar. Insya Allah segera kita akan ngaji bab 10 dari Riyadhus Shalihin. Ya, tentang bab bersegera berbuat kebaikan. Insya Allah setelah yang berikut ini. Ya Alhamdulillah. Tahun 2003, Kiai Abdul Syakur yang dirahmati Allah. Saya atas izin Allah
sama kayak antum. Kita ngewakafin royalti. Jadi royalti buku-buku tahun 2003 saya udah bikin buku 23 biji saat itu. Di tahun 2003 saya udah nulis 23 buku. Dan kemudian tahun 2003 Bismillahirrahmanirrahim atas izin dan ridho dari istri dan orang tua kita wakafin tuh buku. Mi'ah fil mi'ah 100%. Saat itu saya sudah tersenyum gitu. Kenapa saya tersenyum? Belum tentu kalau buku ini nanti dicetak. Lalu laku. Dan ada bagian dari saya. Saya kemudian masih tetap bisa sedekah 100%. Belum tentu. Udah ada duitnya mah beda. Beda. Tapi begitu udah kita ikat sekrak. Ikat langsung tanda tangan. Dan langsung bilang sama penerbitnya. Kemana aja ente mau sedekahin duit dari royalti buku ana udah gak mau tahu dan gak perlu diberitahu. Habis itu udah lega gitu, udah los gitu. Dan kemudian terbukti, apa yang terbukti? Begitu naik tahun nih, 2004, 2005, saya udah mulai dikenal sama orang banyak. Penerbit ngikut, terjadi penjualan 2000 buku. Saya bengong aja. Kan kita juga bisa ngitung kan. Cara aman nih Ji aneh. 2000 orang, 2000-2000-nya beli buku. Kadang-kadang dikali 2, kali 3, kali 4. Taruh kata ada penerbit bawa 2000, 2000-nya laku. Lah aneh ngitung buku aneh waktu itu masih harga 20.000. 22.000, taruh ada 20.000. Berarti kan satunya 2.000. Kalau royalti buat anak 10-12,5%. Taruh ada 10%, berarti saya dapat 2.000 perak. Lah kalau kali 2.000 buku, 4 juta kan. Itu nih di tenggorokan begini aja. Subhanallah, udah aneh sedekahin ya. Tapi ini cerita manusianya ya. Zaman dulu kan duit susah Ji. Enggak, dulu kita belum kenal Allah, belum ada teman. Sekarang nih kalau aneh susah gampang lah. Minta sama Allah terus jalannya kemana kek? Insya Allah dah. Insya Allah dah. Ada aja nemu aja begitu. Zaman dulu mah Masya Allah. Nyari angka 7.000 perak, 10.000 perak, 20.000 perak. Bisa 2 hari kita nyari. Beneran. Kalau lagi jadi tukang ketik tuh. Di tahun-tahun 2001, 2002. Kalau sampai nggak ada yang sama sekali orang ngetik, kita nggak dapat duit. Jadi ketika ceramah ada 100 orang, ada 1000 orang, lalu beli buku 100 buku, 2000 buku, 1000 buku, kita mikir, aduh banyak amat ya. Terus udah gitu penerbit mau saya basa-basi kayak, nggak ditanya kita. Maksud saya basa-basi gitu ngarep.com gitu. Pak Ustadz ini ada jatah antum nih dari royalti, ya. 4 juta mau diambil ke buat ongkos. Aneh mau nanya gitu. Kan zaman dulu mah kita sampai sekarang sih alhamdulillah kita nggak mikirin amplop Ji, alhamdulillah. Enggak benar enggak. Ya, nggak usah dipikirin. Aneh bilang sama yang manggil nggak usah dipikirin amplop buat nggak usah. Kasih aja. Nggak ditanya lo sama penerbitnya. Los gitu ya Allah. Di jalanan sambil naik motor gitu ya. Tapi begitu kita muncul rasa sesel gitu ya sedikit. Terus kita tahan ya Allah. Kiai itu namanya merinding langsung menjalar ke sini. Gitu. Ya Allah astagfirullahaladzim, astagfirullah istighfar aja. Makin tinggi tahunnya nih 2005, 2006, 2007. Ketika Indonesia yang mengenal saya. Masya Allah, satu buku bisa laku 100.000 eksemplar. Bayangin itu. Sampai tahun 2009 akhir, royaltinya kurang lebih lah ya, mencapai 5,4 miliar rupiah. Apa bisa tuh Yusuf Mansur dalam keadaan sekarang gitu, ada duit ngegeletak 5,4 miliar. Hah? Lalu masih bisa ngasih bulat? Bohong kali. Iyalah, masih manusia kita. Masih doyan sama duit. Kayak rayap nah. Lalu apa yang menjadi keuntungan saya? Saya udah ikat dulu Ji, tahun 2003.
Istilah ente mah ya, ente udah punya kontrakan nih satu, masih ada sisa tanah 1.000. 1.000 itu kan kalau jadi kontrakan Masya Allah bisa jadi 20-30 pintu. Betul nggak? Yang ukuran 40 meteran. Sebelum lagi dia punya tuh bangunan, ente potong sama nawa itu. Nanti nih kalau jadi kebangun, buat engkau deh. Buat engkau ya Rob. Wah mantep tuh. Oh yo handphone siapa tuh bunyi? Kalau dari suaranya mah handphone yang 400 dia. Dibawa lagi. Ya berapa? Oh, mau dapat handphone yang bagus nggak? Mau? Kalau mau sedekain yang itu. Ya sini. Hah? Ikhlas. Ya ikhlas lah handphone begini. Ustadz nggak boleh tuh. Iya maaf ya. Begini juga handphonenya kan. Nggak ada lagi nih yang lain. Tuh ada. Oh Quran, jangan Quran mah. Iya. Apaan tuh? Ada titipan dari Ibu Raharyanti ya. Subhanallah, siap. Oh beliau sedang hamil. Oh anaknya putrinya Puspita ini yang lagi hamil. Baik. Siapa namanya Kang tadi? Artiman. Artinya apa? Artiman. Mobil. Terus? Iman. Mobil iman loh. Insya Allah Artiman ya. Ini kartunya nggak usah diambil. Saya sih nggak perlu. Yang perlu kan ente. Sama kartunya apa enggak? Ah nih, ambil lo kartunya. Ya begitu caranya. Kalau mau dapat handphone lebih bagus. Sampai mana tadi tuh? Hah? Oh iya. Kalau saudara punya kontrakan itu kan ya. Nawaitunya dari sebelum bangun. Paling enggak ente jadi takut sama niat. Segitu aja orang bisa berubah niat kok. Segitu aja orang bisa berubah niat. Ntar gimana Ustaz kalau berubah niat? Ya nggak boleh berubah niat. Saya aja tuh ya, waktu dulu tuh. Itu berubah niatnya kencang bener. Kencang. Udah begitu Ji. Itu yang namanya tulisan ana. Tulisannya begini. Semua buku saya akan wakafkan di jalan Allah. Lah ini kan celaka. Apa yang celaka? Ada buku ke-24, ada buku ke-25, ada buku ke-26, ada buku ke-27 dan terus. Sekarang bukunya 100. Bayangin itu. Tapi subhanallah, begitu kemudian 2006 utang saya lunas, saya baru mikir, oh betul. Kalau dihitung-hitung royalti nggak bakal nyampe harga utang saya. Tapi karena memang nawaitu barangkali saat itu Masya Allah, Allah tolong. Kalau saya nggak melakukan itu dulu, mungkin saya tidak ada di sini, tidak kenal dengan saudara-saudara semua. Masya Allah. Dituturkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Badiru bil a'mali fitanan, kakita'il layli al-muzlimi, yusbihur rajulu mu'minan, wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan, wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah kalian melakukan amal-amal saleh. Ini akan terjadi, ini karena akan terjadi suatu petaka yang menyerupai malam pekat, di mana ada seseorang kala pagi hari beriman, tapi sore harinya kafir. Dan kala sore hari ia beriman, tapi pagi harinya ia kafir. Ia rela menukar agamanya dengan sekelumit keuntungan dunia. Yang hadis ke-76 dituturkan dari Abu Sirwa'ah Uqbah bin Al-Harith radhiyallahu an. Ia berkata, suatu saat saya melaksanakan sholat asar di belakang Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kemudian selepas mengucapkan salam, beliau terus cepat-cepat bangkit melangkahi leher, maksudnya barisan, para sahabat menuju kamar salah seorang istri beliau. Para sahabat pun terkejut atas ketergesa-gesaannya Nabi. Tidak lama kemudian beliau keluar, dan begitu melihat keterkejutan para sahabat atas ketergesa-gesaannya, beliau pun bersabda,
dzakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu ayyah bisani fa'amartu bikismatihi. Ketika sedang melaksanakan sholat, aku teringat sepotong sesuatu yang disimpan di rumah seorang istriku. Aku tidak ingin terganggu karenanya, karena itu aku menyuruh bersegera untuk dibagi-bagikan. Ini dulu belum ada SMS, kalau sekarang bisa pakai SMS. Mah, kayaknya di rumah masih ada duit, tolong deh. Gitu kira-kira ya. Dalam hadis yang dituturkan oleh penutur lain dikatakan, kuntu khallaftu fil baiti tibron minas sadaqah, fakarihtu an ubitahu. Aku teringat sepotong emas yang harus kusedekahkan tertinggal di rumah. Aku tak ingin emas itu menginap di rumahku. Kadang-kadang ada orang yang kertak pengen sedekah, belum terjadi dilaksanakan, hilang barangnya. Ada. Sesungguhnya Allah yang menyegerakan, takutnya ente gak jadi sedekah besok. Kalau udah kayak begitu gimana Ustaz? Tinggal redo, maka itu jadi sedekah ente. Ada orang kertak, berani gak ya saya sedekah mobil ya? Aduh, baru ngomong kayak begitu, ente ngantor, pulang mobil gak ada. Sesungguhnya Allah yang menyegerakan itu terjadi. Emang boleh Ustaz sedekah setelah terjadi? Iya, namanya redo. Ente redo aja udah. Ikhlasin aja, kalau kata orang-orang Indonesia mah ikhlasin aja gitu modelnya. Dituturkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa ada seorang datang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" "Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina wa la tumhil hatta idza balagatil hulqum qultu li fulan kada wa li fulan kada wa qad kana li fulan." Yakni engkau bersedekah kalau engkau masih sehat, menyenangi harta, takut miskin, dan masih ingin kaya. Waduh, ini Indonesia banget nih hadis. Ini kita banget ya kan? Coba perhatikan. Ada seorang sahabat ya nanya, sedekah yang bagaimana sih yang bagus banget? Rasul bilang, yakni ketika engkau masih sehat, menyenangi harta, takut miskin, dan masih pengen kaya. Dan janganlah engkau menunda-nundanya hingga nyawa telah sampai di tenggorokan, sakratul maut. Lantas engkau baru berkata, untuk fulan sekian, untuk fulan sekian. Padahal harta itu sudah menjadi haknya si fulan. Maksudnya apa tuh? Udah jadi hak waris. Nggak usah ngomong juga nanti tinggal tiup mati. Nggak usah ngomong, udah menjadi haknya si waris kita. Di dalam hadis yang ke-78, dituturkan dari Abu Hurairah, badiru bil a'mali sab'an. Ya, bersegera kalian beramal sebelum datangnya 7 hal. Hal tantaziruna illa faqran munsiya, au ghinan mubghiyan, au maradan mufsidan, au haraman mufnidan, au mautan mujhizan, au ad-dajjala fasyarru ghaibin yuntazar, au as-sa'ata fas-sa'atu adha wa amar. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya 7 hal. Tiada yang kalian nantikan selain kemiskinan yang dapat melupakan, kekayaan yang dapat menimbulkan kesombongan, sakit yang dapat merusakkan, tua renta yang dapat melemahkan, kematian yang dapat menyudahi segala-galanya, menanti datangnya Dajjal padahal ia adalah sejelek-jelek yang ditunggu, atau menunggu datangnya hari kiamat padahal kiamat adalah sesuatu yang sangat berat dan menakutkan. Ntar aja dah, udah tua, padahal belum tentu dia nyampe tua. Ada orang yang dalam tanda petik, nggak ada sih orang nunggu sakit. Tapi dengan dia menunda sholat, sesungguhnya dia menunda, seolah dia mengatakan, tar aja kalau udah sakit. Hati-hati itu. Saudara-saudara semua, ini beberapa hadis yang di bab segeralah berbuat kebaikan. Mudah-mudahan menginsapkan kita-kita semua. Jangan sampai kita menunda-nunda kebaikan. Terus ngebungkusnya gimana Ustadz dalam urusan sedekah? Ini kan bukan bab sedekah doang nih, bab yang lain-lain. Kenapa sih kita kudu sholat di awal waktu? Pertama, afdalul jihad as-salatu fi awali waktiha. Seutama-utama jihad adalah yang sholat di awal waktu. Hal lainnya adalah, emang kita yakin umur masih ada jam 2? Saya kemarin tuh mengingat sesuatu, yakni saya mau minta pemirsa berdoa untuk anggota dewan kita. Biar bisa ngasih contoh yang baik, yang benar. Apalagi kalau sadar lagi direkam.
Apalagi kalau sadar lagi direkam. Ya. Kemarinan Masya Allah, makanya saya mau minta ente pada berdoa. Ada siaran langsung dari salah satu televisi. Dan menyaksikan ya teman-teman anggota dewan ngeributin ketua PSSI. Bukan sih urusan saya. Yang jadi urusan saya adalah tontonan itu tidak menjadi tuntunan. Padahal mereka adalah wakil rakyat. Yang diomongin itu kan urusan dunia. Ada Allah yang maha bisa menyelesaikan semua urusan. Lah jam 2-an, jam 3, hampir jam 3. Baru pada ribut minta jam sholat. Saya yakin ada sebagian orang yang nonton juga. Betul gak? Nonton nanti. 2:30 betul itu. Minta jam sholat, ribut jam sholat. 2:30 aja. Sampai ada jamaah SMS saya dan saya hibur dia. Enggak semua, mungkin udah ada 1-2 yang ngilang tadi pada saat lohor. Cuman kan yang jadi masalah, disiarkan langsung. Kita nih rakyat ngelihat, oh gitu ya kelakuan anggota dewan kita ya. Padahal enggak semua anggota dewan begitu, tapi jadi begitu. Nah apa yakin mereka itu? Udah begitu, apa kemudian kata si pemimpin acaranya tuh, acara rapat? Boleh kita skor dulu buat sholat, tapi jam 3 balik lagi. Toba, asar jam 3:10. Kenapa enggak sekalian sih? Apa yakin umur bakalan nyampe jam 5 sore? Belum tentu. Nah kalau emang ada yang mau ngomongin saya ke anggota dewan, ngomongin aja. Saya juga gak tahu judulnya ke mereka gimana caranya. Kalau emang ada yang bisa, oh diomongin lo mau Ustadz Mansur tuh belagu banget sih orang, biarin. Biarin aja, orang wakil kita, gue yang bayar, kita yang bayar pakai pajak, pakai segala macam, betul gak? Saya aja jadi ustadz dipotong pajak. Nggak percaya ente. Tanya tuh MNC. Bayaran anak dipotong. Buat negara, ikhlas nggak? Ikhlas. Buat apa salah satunya? Buat membayar aparatur negara. Ya nggak apa-apa. Tapi kemudian melihat tayangan langsung kayak gitu, kan kita sedih. Kita doain deh yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mudah-mudahan dari Presiden SBY, wakilnya, menteri-menterinya, yang kita percaya jadi anggota dewannya, biar pada nyontoin kita yang benar. Waktunya emang sholat, ya sholatlah. Minta sama Allah pertolongan untuk ngurusin negara. Jangan sampai Allah di nomor 17-in. Rapat belum beres, rapat masih kisru, baru kemudian sholat. Di awal mudah-mudahan Presiden SBY, wakilnya, menteri-menterinya, anggota-anggota dewannya, baik yang di pusat maupun yang di daerah, sampai ke tingkat yang terkecilnya, mudah-mudahan bisa nyontoin kepada Yusuf Mansur, kepada jamaah Masjid Anida MNC, kepada pemirsa Nikmat Sedekah, bisa nyontoin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mudah-mudahan kau ampuni pimpinan-pimpinan kami. Kau ampuni segala kesalahan-kesalahannya. Engkau tutup segala maksiatnya. Kalau emang ada kekurangan, engkau yang menunjukkan kekuatannya buat dia. Engkau yang kasih kekuatannya buat dia. Engkau yang kasih kemudahannya buat dia. Buat ngurusin kami-kami ini rakyatnya. Ya Allah Rahman Rahim, jangan jadikan negeri Indonesia ini seperti beberapa negara di Timur Tengah. Negara-negara Arab. Hancur, chaos, gak pukul lagu. Ya Allah Rahman Rahim, jadikan negeri kami negeri yang damai. Negeri yang aman. Negeri yang tentrem. Pimpinannya cakep, yang dipimpinnya cakep. Pimpinannya soleh, yang dipimpinnya soleh. Pimpinannya amanah, yang dipimpinnya juga pada amanah. Yang dipimpinnya sejahtera, yang mimpinnya juga sejahtera. Yang dipimpinnya masuk surga, yang pemimpinnya pun masuk surga. Ya Allah ya Rahman Rahim. Ini doa, bukan kritikan. Ini doa ya Allah, bukan masukan. Ini doa karena kami melihat dengan telanjang lewat mata kepala kami sendiri. Siaran langsung yang disiarkan oleh salah satu televisi. Ya Allah ya Rahman Rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Di belakang ada beberapa wali santri dari Pesantren Darul Quran Internasional. Iya, Ustaz. Barangkali ada yang mau disampaikan oleh beliau. Ya, ada perwakilan mau menyampaikan, silakan Ibu. Ya, baik. Berdiri Ibu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pemirsa MNC TV
dimanapun berada yang kami hormati. Nama saya Hajah Rahayu, orang tuanya Khalili Rahman, siswa Sekolah Darul Quran Boarding Internasional Bandung. Dengan ini kami akan menyampaikan sekilas keseharian keluarga kami. Saya sebagai ibu rumah tangga biasa merangkap sebagai pengusaha. Alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala kami diberi kepercayaan untuk memimpin suatu perusahaan. Alhamdulillah saya dikaruniai anak-anak yang soleh dan keseharian keluarga saya mendisiplinkan mereka untuk melakukan kewajiban dan sunnahnya. Saya dan suami selalu menjalankan wajib dan sunnahnya seperti sholat tahajudnya, duhanya, puasa sunatnya. Terus kalau maghrib, sesudah maghrib sampai isya saya selalu berjamaah dengan mereka membaca Al-Quran bersama-sama. Alhamdulillah. Apa usahanya Ibu Rahayu? Saya alhamdulillah di bidang peraluminiuman ya. Apa tuh? Aluminium Pak. Aluminium. Itu. Untuk menggantikan sekarang kan banyak penebangan hutan gitu ya. Nah sekarang dengan adanya baja aluminium itu akan menggantikan baja aluminium untuk menggantikan atap baja ringan, terus partisi dan atap gelombang juga atau semacam genteng gitu ya. Kekayaan jadi, tidak menghalangi ibadah ya? Ya tidak. Iya tak. Jadi ini tahan gempa dan tahan korosi, tahan erosi dan tahan ini rayap Pak. Oh iya. Jadi betul-betul. Jadi jaga. Produk ini bagus. Iya. Nah, Banyak apa kesempatan ya. Bu Rahayu. Ya. Kan biasanya kan identik kalau ibadah itu buat orang miskin aja ya. Kalau udah kaya dikit malas ibadah, suka gitu gak sih? Nah alhamdulillah Pak, saya sangat menyadari banget gitu ya. Karena seluruh yang saya dapati itu emangnya itu datangnya dari Allah semata. Dan saya di sini juga alhamdulillah saya bisa membagi dengan mereka, memberdayakan masyarakat, membantu para pengrajin kecil, terus di sini menyantuni fakir miskin, membantu pembangunan di bidang sosial lainnya. Baik, putra sudah. Dan alhamdulillah. Yang di pesantren? Saya putri 2, putra 1, itu Khalili. Alhamdulillah. Saya setiap malam selalu meminta ya Allah anak-anak kami itu jadikan anak yang soleh. Mungkin dengan pertolongan Allah ya. Dan doa anak saya yang soleh. Dulunya saya itu usahanya jatuh bangun. Tapi alhamdulillah dengan usaha sekarang, dengan doa mereka, dengan pertolongan Allah, usaha saya menjadi lancar, barokah, maju, gitu ya. Dan saya di sini juga dengan tujuan saya bersama-sama anak atau ayahnya Khalili, alhamdulillah saya punya sebidang tanah mau diwakafkan untuk yayasan tahfidz Quran. Iya tak? Ya, alhamdulillah. Dan Ustaz, saya juga di sini. Berapa meter ini? Ini kurang lebih sekitar 2 hektar Pak. Subhanallah. Bisa sekalian modalnya enggak? Insya Allah ini Pak. Apa itu? Ini dari ya. titipan dari TPA. Oh itu tipis tuh Ustaz, cek tuh kali. Ya, cek. Ya nanti saya terima ini wakafnya berikut dengan modal bangunnya ya. Nah, ya. Nah alhamdulillah Pak, saya di sini. Waktunya sudah habis. Masih ya. banyak. Nanti saya undang ya, terima kasih, Ananda, siapa Khalili ya? Iya, saya undang Ananda Khalili yang saat ini sedang nyantri dari Al-Quran untuk kapan waktu gitu. Ya. Untuk saya tes, katanya udah hafal 30 juz ya? Ya alhamdulillah Pak. Baik, nanti saya undang kapan-kapan ke Nikmatnya Sedekah untuk kemudian kita sampaikan ke pemirsa bahwa menjadi kaya pun tidak menjadi halangan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga, menjadi miskin juga tidak ada halangan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bu Rahayu. Ya sama-sama, terima kasih kepada nanti semuanya. Nanti kapan-kapan teman-teman Nikmatnya Sedekah akan berangkat ke pabriknya Ibu Rahayu untuk mengambil testimoni sekalian mengambil alat beratnya ya. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, waktunya udah habis. Ntar kapan kita panggil anaknya beliau. Masya Allah ini, Masya Allah kita yang biasa-biasa aja malu kayaknya gitu loh. Harusnya gitu ya, kita yang lagi butuh pertolongan Allah kan
salat malamnya jangan ditinggal. Kadang-kadang kita ngaku butuh doang sih, tapi ke Allahnya enggak gitu. Betul enggak sih? Ngakunya doang pengen kaya, tapi ke Allahnya enggak gitu loh. Ngakunya doang pengen utang kebayar, ke Allahnya enggak. Ngakunya doang pengen sehat, ke rumah sakit terus, tapi ke rumah Allah yang namanya masjid enggak. Nah ini, makasih Bu Rahayu sudah menyadarkan saya dan kita semua bahwa mudah-mudahan lah kita bisa ngikutin jejak langkahnya Ibu. Udah jadi orang kaya pun tetap istiqomah, apalagi punya anak yang 30 juz modelnya, Masya Allah. Ya, mana anak-anaknya ayah, santri-santri dari Al-Quran yang katanya ikut? Baik, terima kasih banyak. Nanti kita berdialog di acara Nikmat Sedekah di lain episode. Terima kasih banyak. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.